Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Oke, kali ini Kak Yensi akan menjelaskan pembelajaran kelas 8 SMP mengenai bahasa Indonesia. Materinya adalah berita. Semester ini, pelajaran yang pertama itu adalah tentang berita. Oke, sebelum itu Kak Yensi meminta tolong jangan lupa untuk subscribe Kios Bahasa Indonesia Miss Yensi. Oke guys, next. Tujuan pembelajaran kali ini ada 4. Yang pertama adalah mengidentifikasi unsur-unsur berita. Yang kedua adalah menyimpulkan berita. Ketiga, menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Dan yang keempat, menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita. Oke, Kak Yensi akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang pertama. Ini Kak Yensi udah kasih tanda nih, warna merah. Jadi untuk kali ini Kak Yensi akan memberikan materi mengenai mengidentifikasi unsur-unsur berita. Nanti tujuan pembelajaran yang kedua, ketiga, keempat, next saya akan berikan materinya. Oke. Apa itu berita? Sekarang kita perlu mengetahui dulu pengertian dari berita. Mungkin pada saat ini adik-adik sekalian sudah mengetahui berita yang paling hangat diperbincangkan pada saat ini tentunya. Ya, tentunya mengenai apa Kak Yensi? Oh, pasti kalian sudah tahu itu mengenai virus corona atau virus COVID-19 gitu ya. Jadi, apa itu berita? Informasi mengenai sesuatu yang terjadi yang dapat disajikan dalam bentuk media cetak, internet, dan mulut ke mulut. Oke, disajikan dalam bentuk media cetak. Contoh dari media cetak itu apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Iya, benar. Contoh dari media cetak itu adalah koran, majalah. Iya, itu adalah media cetaknya gitu ya. Dan lain-lain. Dan juga internet. Internet seperti apa? Google, Facebook, WA, juga Instagram, Twitter. Ya, itu bagian dari internet gitu. Medsos. Kalau orang sekarang bilang medsos kah atau sosmed ya. Aku kurang tahu ya. Juga mulut ke mulut. Mulut ke mulut itu artinya apa? Oh, Kak Yensi boleh nggak gosip gitu? Boleh sih sebenarnya, yang penting dia harus bersifat fakta gitu. Nah, fakta itu masuk di ciri-ciri teks berita. Ini nih sebelah kanannya Kak Yensi nih yang warna abu-abu. Ciri-ciri teks berita itu ada 4. Yang pertama itu adalah yang faktual, yang aktual, jelas, serta menarik. Ya. Nah, faktual itu gimana? Faktual itu apa sih sebenarnya Kak Yensi mau tanya nih. Adik-adik sekalian kelas 8. Ini sudah pernah dipelajari kelas 7 ya. Apa sih perbedaan antara faktual dan aktual? Nah, faktual itu adalah kejadian yang sebenarnya, yang fakta gitu. Sedangkan yang aktual itu adalah kejadian yang masih hangat diperbincangkan atau masa kini gitu ya. Sedangkan yang jelas, nah dalam sebuah berita itu harus jelas. Ya, jelas tanggalnya. Bagaimana supaya berita itu, berita yang kita baca, berita yang orang baca itu benar-benar, oh ini benar-benar terjadi nggak ya gitu. Ada buktinya gitu ya. Kemudian menarik dalam arti banyak sih berita-berita yang terjadi gitu. Tapi apa yang paling menarik supaya orang-orang, oh berita sekarang itu yang paling booming itu tentang COVID nih, begitu. Itu artinya adalah menarik gitu ya. Kemudian masuk di Kak Insi terlalu cepat menjelaskan atau gimana adik-adik. Nah, untuk materi ini adik-adik boleh mencatat ya. Ini adalah ya lumayan penting sih menurut Kak Insi, karena bukan hanya di kelas 8 sih ini materi. Jadi materinya ini akan terbawa-bawa sampai Anda kuliah ketika Anda masuk di perkuliahan bahasa Indonesia gitu ya. Kemudian unsur-unsur berita. Nah, unsur-unsur berita itu ada namanya, ini apa Kak Yensi adik Simba ini? Nah, adik Simba itu adalah A apa, di mana, K ini adalah kapan, sedangkan C ini adalah siapa, M mengapa, juga ba ini adalah bagaimana. Nah, identifikasi unsur berita. Unsur berita tadi itu boleh dikatakan 5W tambah 1 ya, 1H ya adik-adik ya. 5W tambah 1H ini tadi. 5W nya ini apa ya? Ini nih bahasa Inggrisnya ini nih. Kalian sudah bikin ini. What, where, when, who, why, how. Ya, ini adalah 5W-nya gitu. 1H-nya itu yang gimana? Kayak ini how ini dah. Oh, sorry. 5W itu sampai 1 nomor 5 ya.
Sedangkan 1H ini adalah how, bagaimana. Sorry. Oke. Nah, itu adalah unsur berita ya. Jadi ini supaya adik-adik bisa ingat, jadi ingat aja gini. Adik Simba. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan gitu ya, sebutkan atau tuliskan unsur-unsur berita. Jadi ingat aja nih, adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Ya. Oke, sampai di sini kira-kira mengerti nggak ya? Oh, saya kira mengerti. Kira-kira ini cukup jelas ya, teman-temannya, adik-adik sekalian. Dan nih jangan lupa ya, subscribe tombol ini, subscribe Kios Bahasa Indonesia supaya kalian semangat. Kalian baru YouTuber pemula ini, jadi mohon pengertiannya jika banyak yang salah ya adik-adik ya. Next, bagaimana sih caranya menentukan unsur berita yang diperdengarkan? Nah, caranya yang pertama kan adik-adik udah tahu nih unsur berita adik Simba ya kan, udah hafal, udah tertanam di otaknya ya. Nah, yang kedua, kamu tulis pertanyaan sesuai dengan unsur berita. Ini contohnya ada kalian bikin. Kamu tulis, jadi menentukan unsur berita yang ada di dalam teks atau yang kalian dengar itu ya. Jadi kalau misalnya guru bilang begini, tentukan unsur berita yang terdapat dalam teks tentang corona gitu ya. Jadi kalian bisa menyusun pertanyaan seperti ini. Ya, jawabannya itu adalah unsur berita, itu berbentuk paragraf, itu beritanya gitu. Ya kan? Peristiwa apa yang diberitakan dari teks? Apa? Nah, unsur apa ada di dalam sebuah pertanyaan ini? Next, di mana? Di manakah terjadi peristiwa tersebut gitu ya? Ada di unsur kedua ya, di mana ini? Ada di mana gitu. Nah, yang ketiga, kapan? 4, siapa, mengapa, bagaimana. Ya, jadi kalian bisa membuat pertanyaan sesuai dengan unsur adik Simba begitu ya. Oke, Kak Yansi, apakah ini boleh dijadikan sebagai informasi? Boleh. Informasi, ambil aja. Jadi susun aja dulu pertanyaannya di dalam buku yang lain gitu ya, sebelum kamu kumpulkan ke guru. Jadi tulis aja pertanyaan itu kamu jawab gitu ya. Jadi jawabannya itu kamu kumpul sama guru gitu. Oke, adik-adik. Oke, sampai di sini mengerti ya. Next, apa ini selanjutnya? Oke, mengenai tujuan pembelajaran yang pertama sampai di sini ya adik-adik ya. Yang penting kalian sudah tahu unsur beritanya apa, adik Simba. Ciri-ciri berita ini bagaimana ya supaya cepat ingat ya. Coba kita mau kasih jalan pintasnya ini. Kak Yansi mau kasih faktual, aktual, jelas. Fakjeme. Oke. Boleh yang lain sih supaya bagaimana supaya kalian mengingat. Fakjeme. Apa ini fakjeme? Faktual, aktual, jelas, menarik. Begitu ya. Nah, fakjeme, ingat. Apa itu berita? Berita adalah informasi mengenai sesuatu yang terjadi yang dapat disajikan dalam bentuk media cetak, internet, dari mulut ke mulut. Ciri-ciri berita, fakjeme. Faktual, aktual, jelas, menarik. Unsur-unsur berita, 5W tambah 1H. Adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, ketika Anda sudah menguasai ini, pengertian ciri-ciri dan unsurnya, maka Anda udah bisa mengidentifikasi unsur beritanya. Caranya gimana? Kalian sudah jelaskan di bagian slide ini. Oke. Next, sampai di sini penjelasan kalian mengenai berita. Selanjutnya kalian akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran yang kedua, bagaimana sih cara menyimpulkan berita. Oke adik-adik, jangan lupa belajar, semangat di tengah pandemi COVID-19 ini. Adik-adik juga harus semangat dalam belajar ya. Mungkin waktu untuk bertemu ibu bapak guru itu nggak ada gitu ya, hanya melalui daring gitu, Zoom meeting, Google Class gitu ya. Mungkin kurang dipahami, adik-adik boleh kunjungi channelnya Kios Bahasa Indonesia Miss Yansi. Ya, kunjungi supaya KNC lebih semangat lagi untuk membuat video pembelajaran selanjutnya. Oke adik-adik, bye-bye. Sampai di sini. Terima kasih. God bless you all.